Kira-kira menurut antum apa nih bagusnya kalau pesantren ke depan visinya anak-anak muda enaknya diapain ya kalau selain menghafal Quran? Karena penghafal Quran kayaknya udah banyak atau masih kurang menurut antum? Saya pikir mungkin ini Kang ya, sebagaimana antum dulu mendidik kita ya Kang ya. Apa namanya, yang paling penting itu adalah visi untuk apa dipergunakan alat-alat ini. Quran itu kan cuma alat yang mengarahkan. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dia punya visi perubahan. Dia punya visi untuk kemudian arah mana yang dituju. Nah itu yang jarang saya pikir untuk jadi gini, menghafal Quran itu cuma alat. Al-Qurannya sendiri itu sebenarnya punya tujuan. Nah tugas kita itu adalah memang seperti yang antum amanahkan kepada kita untuk menginstal tujuan yang Al-Quran inginkan terhadap setiap muslim. Nah, sehingga setiap muslim itu bergerak pada satu tujuan yang jelas. Jadi bukan sekarang kayak sekarang diobrak-abrik sama orang, diombang-ambingkan sama orang. Banyak penghafal Quran tapi nggak ada yang mau untuk menerapkan Al-Quran. Banyak penghafal Quran tapi nggak mau diarahkan sama Al-Quran. Padahal menghafal Quran itu adalah cuma alat untuk bisa diarahkan Al-Quran, untuk bisa mengarahkan orang lain untuk Al-Quran. Nah mudah-mudahan saya pikir cinta Quran ini besar sekali kontribusinya dalam itu insya Allah. Nah menurut antum mentalnya Al-Fatih tuh dengan kondisi anak muda sekarang, kenapa sih anak muda sekarang tuh gampang nyerah gitu dibandingkan Al-Fatih dulu itu? Antum cerita ya, saya tuh bahkan dapat cerita justru banyak detail dari beliau. 250.000 pasukan kalah dari laut, kalah juga akhirnya buat sesuatu yang nggak pernah dibuat. Nah kenapa anak sekarang kok malas, udah gitu? Apa tuh sebabnya? Ada 3 yang saya selalu sampaikan. Pertama adalah ulama yang memang mengarahkan. Jadi ulama bukan sembarang ulama ya. Jadi bukan hanya mengajarkan fikih, bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana mandi junub dan segala macam. Ini penting, tapi bukan hanya ulama itu. Tapi ulama yang bisa menjaga agar visinya anak-anak ini tetap dalam koridor-koridor yang sudah diperintahkan Al-Quran. Sekaligus yang kedua adalah Al-Quran. Jadi menginternalisasi Al-Quran dalam diri dia. Dan yang ketiga adalah sejarah. Jadi sejarah itu menjadi sebuah kayak apa ya? Kayak dia tuh punya arahan. Dia punya contoh yang bisa dia indera. Nah sehingga dia tuh akan selalu mengukur diri dia dari sejarah-sejarah yang sudah dia baca itu. Jadi tetap aja Al-Quran yang jadi intinya. Yang ketiga? Yang ketiga tadi, pertama ulama, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sejarah. Berarti sejarah itu masa depan sebenarnya? Ya, sejarah itu senantiasa referensi untuk masa depan. Karena orang nggak mungkin jalan ke depan kalau dia nggak ada referensi di belakang. Gitu. Kita ngeremehin sejarah ya, bahkan sejarah mau buat apa sejarah gitu. Makanya alhamdulillah tuh Alif sekarang sama uminya setiap Kamis malam dia jadi rujukan sejarah. Dikit-dikit sih kemarin tentang Sultan Abdul Hamid dan yang lainnya, tentang terus jihad tentang jihad pelan-pelan ya mau nyontohin beliau nih. Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita harus banyak belajar dari Ustadz Felix ya. Beliau baru hitungan 2002, sekarang berapa? 18 tahun. 18 tahun. Ya, sementara kita sudah dari lahir gitu kan, nggak mau mendalami Islam itu serius gitu. Ya, makanya cinta Quran pingin serius. Dan visi itu tadi yang penting, bener antum bilang. Saya juga kalau nggak ada visi udah nyerah. Betul. Itu dia. Bener sih, rahasianya visi. Memang cuma ngafalin Quran banyak tempat yang lain. Iya sih. Benar-benar, saya juga kerasa. Banyak orang nanya, Ustadz, apa sih rahasianya cinta Quran tuh 9 program, tim 150 orang. Masya Allah. Itu ngegajinya juga, gitu. Ya, tim ngerjain tim 3 orang aja pening kita. Tapi di atas saya ada lagi Mas Yoyo, warung spesial sambal, 4.000 tim. Lebih ngeri lagi, Al-Fatih 250.000. Itu pasukannya kan, belum rakyatnya, belum semua. Kok bisa? Ketajaman visi. Visi itu apa sih? Dream. Mau dibawa kemana tadi Ustadz Felix bilang? Mau kemana kita ini? Jadi teman-teman ya insya Allah nih doakan pesantren penghafal Quran ini santrinya punya visi. Karena kalau sekedar hafal Quran ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Ini cuma bangunan ya. Beliau bilang tadi istilahnya beliau bilang ini cuma fisik. Ya, yang namanya fisik itu bisa dibangun. Tapi kalau visi ya itu nggak mudah. Harus ada orang yang mengarahkan visi. Betul.